Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat, ya, tidak kurang suatu apa, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi kali ini, pembelajaran PKWU dengan sehat, senang, dan tetap semangat. Ya. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan tentang makanan internasional PKWU, ya. Tentang PKWU itu makanan internasional. Ini masih tentang pengolahan. Ini sebenarnya melanjutkan semester satunya yang kemarin. Itu kalau kemarin itu tradisional, masakan tradisional, kalau sekarang masakan internasional. Ya, sama-sama masakan. Nah, ini kalau Bapak senang itu kalau pas di sekolahan ini. Jadi muridnya selalu praktek, Bapak nggak kelaparan. Ya. Apalagi Bapak badannya kecil, itu kalau muridnya pada bikin masakan terus, ya apa tahu nanti jadi gede gitu kan. Jadi senang juga. Tapi berhubung sekarang kita nggak bisa ke sekolahan, ya cuman minta videonya saja. Jadi nanti kalian praktekkan, silakan praktekkan semua, mau praktek yang tradisional boleh, mau yang internasional boleh, Bapak cukup melihat videonya. Insya Allah kalian makan itu nanti Bapak ngelihat makannya udah cukup senang juga. Apalagi semuanya bisa masak sendiri. Artinya bukan beli. Nah kalau beli itu nanti nilainya nggak bisa juga Bapaknya. Kenapa? Karena yang awal kepotong. Jadi prosesnya silahkan dari awal sampai akhir. Prosesnya seperti apa di setting semua. Settingnya Bapak tidak mewajibkan harus memakai peralatan yang bagus. Tidak. Cukup pakai HP saja udah cukup. Ya. Pakai HP, kamu setting dari awal, diperbaiki sebaik mungkin. Ya, hasilnya itu, misalnya dikasih judul, kalau itu wajib ya, judul itu judul masakan, nama kamu, jadi oleh siapa gitu. Jadi masakan apa judulnya, misalnya masakan membuat gudeg, nah, membuat gudeg, nah, bawahnya oleh siapa, kelas berapa. Itu yang wajib. Yang lainnya nanti ketika ada keterangan-keterangan itu nanti ada penambahan nilai. Editing video itu ada nilai semua. Minimal nilai yang Bapak ambil itu nanti minimalnya itu 84. Jika kalian sudah mengumpulkan, minimal B ya, B-nya itu berapa itu? 84 atau 83 itu. Ya. Jadi nanti kalau kalian sudah mengumpulkan, ada videonya, ada judulnya, ada kelasnya, langsung Bapak kasih nilai segitu. Nah nanti baru Bapak lihat, ada tambahan keterangannya nggak? Keterangan apa namanya? Keterangan berasal dari daerah mana, bahan-bahannya apa, ya, keterangan semuanya itulah ya, sampai memasak jadi itu, sampai dimakan itu, sampai cara penyajian mungkin ya, kan ada cara penyajian itu kadang menyajikannya bagaimana. Kamu shooting nanti misalnya menyajikan di santap oleh 4 orang misalnya gitu, 4 orang ada bapaknya, ada ibunya lah, kamu menyajikan ke orang tua, adik-adik kalian, nah itu lebih bagus lagi, ya, lebih bagus lagi. Nanti ada nilai tambahnya. Kalau bersama kelompok gimana Pak? Tidak apa-apa, itu juga masih diperbolehkan. Tapi tetap dijaga protokol kesehatannya. Jadi jangan makan sambil apa namanya suap-suapan gitu ya. Mentang-mentang sama pacarnya gitu makanannya suap-suapan. Nah, satu mulut berdua. Ini jangan ya, itu jangan divideoin. Baik, seperti itu. Nah, sekarang pengolahan dan kewirausahaan bahkan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Jadi manusia karena membutuhkan kebutuhan pokok ya. Kalau kebutuhan pokok itu kan ada sandang, ada papan, ada pangan. Ini kemarin kita sudah ada yang menjawab juga di situ, Bapak kasih pertanyaan pada pertemuan yang lalu. Ada pangan, sandang, papan. Nah, di pangan itu orang itu kan makan itu yang ada di sekitar dulu. Artinya begini, ketika misalnya hidup di Jawa Barat gitu, berbeda di Jogja, berbeda lagi mungkin nanti di Ambon, mungkin malah dengan luar negeri jelas berbeda. Kita dengan orang yang ada di Arab berbeda. Kita dengan orang yang ada di Amerika beda. Kita dengan yang ada di Cina, Jepang, dan lain sebagainya beda.
Karena perbedaan tempat itu, maka makanan yang didapatkan pun akan berbeda-beda. Kita orang Indonesia mayoritas itu ada beras. Beras itu banyak. Pasti nanti makanan khasnya ya yang berupa masakan-masakan, makanan-makanan, ada makanan Padang, ya, ada makanan semuanya seperti itu. Namun ketika kamu dari Arab itu, orang-orang Arab itu banyak kan yang dari gandum gitu. Sesuai dengan daerahnya. Nah, ini ada beberapa gambar kalau kamu lihat, ini ada makanan oriental dan ada kontinental. Ini seperti ini. Ini kita lihat ini makanan internasional. Yang sering makan itu di Hokben atau di KFC dan lain sebagainya itu makanan luar semua. Ini nanti bisa kalian cari masakan apa yang kalian tahu. Nah, ini pertama yang Bapak tanyakan. Ya, sambil dibuka bukunya. Nah, ini boleh nanti yang sudah dapat langsung dijawab. Ini prosesnya begitu aja belajarnya. Kamu nyiapin buku, Bapak tanya seputar apa yang ada di buku tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, coba kamu mencari masakan internasional. Kalau yang Bapak cari, yang Bapak minta sekarang makanan internasional. Kamu carilah. Ini masih mudah dulu ini ya. Pertanyaannya masih mudah dulu. Makanan internasional. Ya, nanti Bapak tanya minimal dapat 2 ya, yang belum dijawab oleh temannya. Jadi makanan internasional kamu cari namanya apa? Cari minimal 2. Jadi kan banyak banget, tapi nanti menyebutkan minimal 2 apa dan apa gitu. Kamu cari dulu, nyari nanti dulu belum. Ini belum dilanjutkan. Yang pertama nanti namanya apa, yang keduanya itu nanti asal negaranya saja, jangan banyak-banyak. Jadi hanya namanya, asal negaranya mana. Ya. Baik, mulai dari sekarang. Silahkan yang sudah ketemu Saya, 2 Pak. saja. Saya, Pak. Ya, Riza dulu, Riza. Oke, silahkan. Terima kasih, Pak. Susi dari Yang pertama, Jepang. Enggak, sebentar, Reza dulu tadi. Oh, ini Reza semua ya? Ini Bapak nggak kelihatan ini Reza yang mana? Ya, nanti satu-satu dulu ya. tadi. Iya, karena kepotongnya. Yang pertama dulu ya. Silahkan nanti gantian dulu. Nanti kan berdua gantian dulu. Iya, siapa dulu? Yang Reza kelas berapa dulu? Ya. Karena Reza semua kelihatannya di Bapak tulisannya Reza doang ini. Ya udah, silakan Reza. Jawab satu-satu nanti gantian. Kan Reza sama-sama nanti gantian dulu. Ya, silakan. Saya dulu ya. Ya, silakan. Yang pertama itu ada somtam dari Thailand. Yang kedua ada ramen dari Jepang. Ramen dari Jepang, somtam. Kamu kelas 11 MIPA berapa? 2. MIPA 2. Karena sama ya Reza semua. Iya, Pak. Ini Reza yang siapa? Amalia, Normalia apa Apriliani? Nur Amalia. Nur Amalia. Baik. Terus satunya lagi tadi. Tadi Reza lagi tadi. Enggak, Reza tadi satu lagi. Reza siapa tadi? Reza Vanca, Pak. Reza Vanessa, Pak. Silakan Reza Vanessa. Iya. Susi dari Jepang. Terus sama kimchi dari Korea. Kimchi. Kelas berapa? 11 MIPA 3. Nama Reza semua kepotong di tempat Bapak agak kepotong itu karena Bapak pakainya HP tadi kecil tulisannya. Ya nggak apa-apa, bawa tanya-tanya kembali lagi aja. Terus siapa lagi? Saya Pak. Sinta dulu. Satu-satu ini banyak nanti Bapak kasih kesempatan banyak. Nggak apa-apa, Sinta dulu. Tadi Sinta Iya, tadi. saya. Iya. Ya, silakan. Ramen dari Jepang. Terus kebab dari Turki. Kebab dari Turki. Oke, kelas berapa, Sinta? 11 MIPA 3. 11 MIPA 3. Ya, ini kalau kelasnya banyak begini ya. Kadang-kadang harus lewat-lewat. Oke, siapa lagi ya? Saya Pak. Bapak ulangi dulu. Sebentar. Bapak ulangi dulu coba. Ya, silakan siapa dulu? Imelda dulu coba, Imelda tadi. Imelda. Saya, Pak. Imalanda apa ini kepotong kecil. Imala, Pak. Imala. Ya, silakan.
Kari dari India, pizza dari Italia. Ya. Kamu 11 kelas IPA berapa? 2, Pak. IPA 2, Imala. Oke. Terus siapa lagi? Pak. Saya, Saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Andiza ya, Andiza. Silakan, Dimsum dari Hong Kong. Andiza. Dimsum dari Hong Kong. Ah, apa-apa? Dimsum dari Ah, Hong Kong. Tacos Meksiko. iya, namanya agak susah-susah ya. Ah. Andiza kelas berapa, Andiza? 11 MIPA 1. 11 MIPA 1 Andiza. Oke, silakan siapa lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Lydia dulu. Saya, Pak. Ya, satu-satu. Iya, Pak, dulu, ya. Lydia. Ya. Ya, silakan Lydia. Pizza dari Itali, tom yum dari Thailand. Apa tadi yang pertama apa namanya? Pizza dari Itali, Oh iya, oke. Kelas berapa? tom yum 11 MIPA 2, Pak. Lydia ya. Ya. 11 MIPA 2 Lydia. Oke. Terus lagi ya. Saya Enggi yang tadi. pertama itu ada sama Apa? ini apa beef bourguignon dari Prancis. Enggak, ulangi coba. Namanya apa? Dari mana coba? Ulangi. Ya ampun. Yang Satu-satu pertama itu ya. jerk chicken dari Jamaika. Oh ya. Terus? Dua. Nah, yang kedua ganti dia apa yang tadi susah? Sup Agak susah ya namanya ya. Enggi. Ya. Ya karena namanya bukan ini. Kelas berapa Enggi? Kelas? Enggi? Halo, Pak. Iya, Iya, kelas Pak. berapa kelas? Oh, MIPA 3 ya? MIPA 3. Ya, MIPA 3. Oke. Satu lagi coba. Saya, Pak. Nah, Ini, Elgi, ini, Rizky ini. Paul itu 11 MIPA 2. Yang pertama itu croissant dari France, sama satu lagi fish and chip dari Inggris. Oke. Baik, seperti itu aja dulu untuk ini ya makanannya. Nanti lanjut lagi pasti banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi itu contoh-contoh masakan udah disebutkan Hilmi tadi ya. Masakan-masakan banyak sekali di situ ya, sudah kalian sebutkan, berarti Bapak yakin 3 kelas ini sudah mengerti semua, IPA semua sudah mengerti, bahkan sudah pernah makan semua. Ya paling enggak salah satu Makanan saya belum makan nih, Pak. salah satunya ada yang pernah dimakan gitu. Syukur semuanya, kalau Bapak itu paling yang terkenal saja. Itu pun hanya melihat. Kalau makan juga kan. Kalau melihat ya pernah gitu. Melihat pun hanya di internet, gambarnya saja. Mungkin kalau tokonya aja malah kadang nggak ngelihat ya. Nah ini nanti kalian bisa coba masak internasional boleh ya. Kalau memang mau penasaran kan pengen internasional dulu. Nah karena dari awal nanti kalau misalnya kamu mau diperbaiki nggak apa-apa. Nah, nanti kalau mau perbaikan kan ditulis saja perbaikan gitu. Nanti ada keterangannya perbaikan 1 apa perbaikan 2, berarti nanti yang Bapak ambil yang sudah diperbaiki lagi. Kita baik videonya maupun hasilnya. Nanti langsung dikumpulkan ya, dikumpulkan. Kamu kayak apa namanya absen itu ya. Jadi kalau absen pagi itu kan ngumpulin foto ya. Kalau ini nanti ngumpulin tugas video gitu. Ya, sebenarnya udah Bapak buat, tapi nanti mungkin hari besok atau nanti Bapak taruh di grup, ya, nanti kamu boleh nyicil. Ya. Bikin video dulu, kalau sekarang sudah bikin ya tinggal dirapikan, nanti tinggal dikirim. Jadi setelah selesai, kira-kira kamu sudah mantap, langsung aja, nggak usah dipikir-pikir panjang, karena itu kan juga nanti bisa Bapak tambahin nilainya. Duluan mengumpulkan berarti kan duluan mengerjakan tugas, tentunya Bapak tambahin dulu lah nilainya. Gitu. Ya.
Nah, nanti yang berikutnya gitu ya, terus diperbaiki lagi nggak apa-apa. Jadi nanti revisi Pak 2. Berarti kalau revisi itu nilainya harus di atas yang kemarin. Bapak buatnya maksudnya. Kamu nih udah buat. Ya, pertama buat. Kamu kurang mantap, kamu perbaiki revisi. Tadinya Bapak ngasih 85. Berarti nanti kalau direvisi harus di atasnya 85 Bapak ngasihnya. Gitu. Minimal ya 85. Kalau memang Bapak lihat kok hampir sama, ini sama hampir mirip, nggak ada perubahan gitu, ya pas 85 ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Bapak pengen memperbaiki. Nah, memperbaikinya kasih ganti masakan boleh. Tadi masakannya misalnya masakan tradisional, gudeg misalnya gitu. Besok pengennya masakan internasional, ya sushi gitu. Nah, sushi Sutanti. Nah, ini boleh nggak Pak? Boleh. Mau ganti ya boleh. Gitu. Nanti berarti revisi gitu. Kamu tinggal ngambil mana yang terbaik menurut kamu, itu berarti revisi. Kira-kira kurang lebih bagus yang pertama ya nggak usah dikirim lagi, nggak apa-apa. Nah, sekalian kalian biar di rumah ada kegiatan mencoba buat masakan-masakan, nanti syukur dibagi-bagi ya, masakannya yang banyak itu kan dibagi-bagi dengan tetangga, teman-teman, itu boleh. Nah, syukur bagi ke tempat Bapak. Jauh Pak rumahnya, ya nggak apa-apa. Ya, Bapak rumahnya di Jogja ya. Nah, Jogja Mall. Ya, sampingnya tapi. Nah, baik. Kita lanjutkan sekarang ya, itu tadi jenis-jenis masakan. Ya, jenis-jenis masakan tradisional itu Bapak ambil sebenarnya pertanyaannya ada di sini. Ya. Ini lembar kerja 1. Jadi kamu semuanya bisa menjawab ini berarti. Ini walaupun kamu belum baca, ini ada di sini nama makanan. Berarti makanannya kan tadi yang kamu sebutkan itu. Ya, ada beberapa teman-teman kalian menyebutkan. Ya. Asal negaranya juga sudah dibuat. Walaupun ini tidak dikumpulkan, tapi kan Bapak tanya saja. Ini namanya, kelasnya, ini menjawab yang sini sebenarnya. Kita lanjut sekarang ya. Kita lanjut yang perencanaan usaha makanan internasional. Nah, ini usahanya. Ya. Perencanaan usaha. Gitu. Nah, kemarin waktu pertemuan yang lalu, itu Bapak menanyakan ide peluangnya itu kan, ya ide peluangnya. Nah, jawabannya macam-macam dan betul semua, bagus-bagus lagi. Ya. Jadi intinya bahwasannya makanan ide peluang itu, ya ide peluang itu timbul karena banyak faktornya. Di antaranya kemarin itu ada yang menjawab kalau misalnya di tempat pariwisata keluar ide, kamu di pariwisata kok paling laku. Paling banyak datangnya orang-orang yang dari Amerika, berarti kamu bikin makanan khas Amerika. Ya. Karena kalau misalnya orang yang makan tetapi bukan yang setiap hari dimakan, itu nanti ada rasa kurang. Kita orang Indonesia, itu mungkin antara nasi, kalau nasi-nasi saja nggak ada lauk pauknya gitu, cuma nasi benar-benar nasi. Kemudian kamu bandingkan dengan roti, beli di warung, di toko gitu, kamu beli roti, itu kalau kamu makan, itu antara nasi sama roti mungkin rasanya beda. Nah, kelihatan, Pak, kok enaknya enak roti. Tapi kalau kamu setiap hari suruh makan roti, pasti merasa kurang, walaupun itu terasa enak. Gitu. Pasti rasanya, wah saya belum makan. Gitu. Pagi-pagi makan roti, habis 16 misalnya begitu. Wah, 16 roti dimakan semua. Giliran ditanya sama bapaknya, kamu udah sarapan belum? Belum. Gitu. Nah, itu tadi makan roti, kan makan roti, belum makan nasi. Padahal sarapan sama saja, roti nasi kan sama aja, namanya sarapan. Gitu. Nah, tapi ketika di Arab Saudi ataupun lain sebagainya, karena mereka sering makan roti, ya enak saja makan roti. Gitu. Ya, itu contohnya. Ya, jadi peluang usaha atau idenya itu muncul karena orang-orang yang dari luar tadi itu memerlukan makanan khas daerahnya. Ya. Jadi ini memerlukan makanan pokoknya, sehingga ini ide peluang. Kamu di Bali misalnya gitu. Nah, Bali itu kan peluangnya besar karena banyak turis-turis yang ke sana. Orang Indonesia juga sering ke sana, termasuk kamu itu seneng ke Bali, Pak. Senengnya apa? Ngelihat di Pantai Sanur, Pak. Ya. Itu ke Pantai Sanur itu mau ngapain ya? Lihat orang miskin, Pak. Lu kok orang miskin? Iya, baju aja nggak dipakai, orang miskin.
Ya mungkin yang pernah ke sana ya. Kalau kayak sekarang ya udahlah di Jakarta saja udah cukup. Ya, bahkan wisata di Jakarta juga masih ditutup masa pandemi. Jadi cukup lihat video aja, video kan banyak itu. Ya, video-video wisata kalian lihat dulu. Nah, kita bersabar. Ini udah 1 tahun ya. Ini COVID nggak selesai-selesai. Namanya memang cakep ya, COVID gitu kan namanya cakep. Ada anak namanya COVID gitu kan bagus. COVID, ya Pak, hadir. Nah, nanti setelah masa pandemi ada anak namanya COVID. Kenapa? Lahirnya tanggal itu Pak, tahun 2020, namain COVID. Ini COVID, ini namanya cakep. Nah, tapi jangan coba-coba. Nanti kamu Pak, saya mau mencoba itu namanya COVID kayak apa Pak? Jangan dicoba-coba. Pengen mencoba COVID. Nah, besok ulang tahun COVID. Udah berapa tahun ini ulang tahun Pak? Jangan diucapin ulang tahun. COVID diucapin ulang tahun. Selamat ulang tahun COVID. Ya. Baik, lanjut. Ini di sini perencanaan usaha makanan khas daerah itu tadi ide pertama karena melihat orang, kemudian idenya muncul. Ya, ide. Jadi itu perencanaan usaha. Jadi merencanakan saya mau jual apa ya? Nah, gitu. Nah, tetapi ketika di mall, kamu misalnya sering pergi ke mall, bisa juga masuk ide, ada ide. Kamu jalan-jalan di mall, iya ada makanan dari Turki, dari Perancis, dari ini di dalam juga banyak orang datang-datang. Kamu idenya muncul juga. Makanan apa? Tentu berbeda dengan misalnya di Bali yang hanya kayak misalnya warung makan gitu, tapi warung makan ala luar negeri dengan buka di mall tentunya berbeda. Masakan apa yang kira-kira dimasukkan? Kalau di mall kan makanan ibaratnya makanan cemilan tapi yang mengenyangkan gitu. Ada KFC misalnya, itu kan Amerika gitu ya. Makanan Amerika sebenarnya. Walaupun ayam ada di mana-mana, tapi kalau KFC-nya dari Amerika, AW dari Amerika. Mungkin kalau kamu lihat KFC itu yang ide pertamanya itu pensiunan dari Abda dulu ya di Amerika sana. Itu waktu masih pengen membuka usaha, ya, si KFC-nya itu pengen buka usaha. Itu sebelum membuka usaha itu dia bikin ayam goreng yang semacam KFC itu ditawarkan di beberapa toko, nggak ada yang mau beli. Itu awalnya idenya justru malah seperti itu. Jadi dia setelah pensiun dari angkatan itu pengen membuka usaha. Bagaimana usahanya? Yaitu membuat KFC Kentucky Fried Chicken itu. Ya, dia masak ke toko-toko nggak ada yang menerima. Akhirnya keluar ide. Berarti kalau begitu saya coba membuat dibikin kayak toko sendiri, nanti coba cuman masakannya itu saja. Waktu itu ya hanya Kentucky saja, hanya KFC saja. Tapi sekarang kadang-kadang udah bercampur ya. Ada hamburgernya, ada dicampur dan lain sebagainya. Mungkin yang sering masuk ke sana. Lanjut. Kemudian wirausaha ini kadang-kadang karena masih pemula ini akan bingung. Karena akan bingung maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah ini yang pertama ini untuk yang diperhatikan. Tentukan jenis makanan internasional yang dapat dibuat. Yang akan dibuat. Yang akan dibuat ini tentukan dulu. Gitu. Nah kira-kira apa yang akan kamu buat? Itu. Di situ ada karena banyak asal negara dari turis ya, banyak yang berkunjung. Kira-kira apa yang akan dibuat? Disesuaikan. Ya, kalau yang banyak datang orang Amerika ya, kira-kira makanan ya Amerika gitu. Ya. Jangan kebalikan. Kalau kebalikan bisa Pak, ya bisa mungkin. Tapi kan kadang-kadang orang kita kan lihat peluangnya. Ya. Yang datang banyak kan orang Arab. Kamu jual makanan Afrika. Nah, itu paling nanti yang datang juga jarang-jarang gitu. Udah negaranya bukan negara asal. Kecuali kalau misalnya jualannya di Indonesia. Ya, jualan di Indonesia, makanan khas Indonesia gitu. Nah, itu karena apa? Karena daerah asalnya di sini, kita adanya di sini. Nah, jadi nanti orang datang itu, walaupun orang bule kadang-kadang ya mau aja masakan Indonesia. Ya, orang bule senang masakan Padang. Walaupun kadang kalau ke warteg ya ada juga yang ke warteg. Itu warteg yang di dekat Yadika itu kan ada kadang-kadang juga ada orang bule ke situ.
Ya. Ada bule, Pak Le itu datang ke situ juga. Ya, nanti itu makanan khas benar-benar Indonesia itu warteg ya, warteg. Baik. Jadi yang pertama ini kalau yang bingung ya, hal-hal yang harus diperhatikan adalah menentukan jenis makanan dulu yang akan dibuat apa. Nah, kemudian yang B, yang berikutnya setelah menentukan jenis makanannya, apalagi yang harus diperhatikan yaitu mengolah makanan dengan tepat. Makanan kalau kamu lihat di film-film India atau mungkin film apa itu yang luar ya, itu kan kadang masakan ada yang masaknya itu memakai api itu, kayak dipanggang tapi apinya gede. Masaknya memang harus begitu, kalau nggak begitu ya nanti rasanya beda. Nah, saya nggak punya Pak, jadi saya hanya punya kompor gas, ditaruh aja di kompor gas, rasanya ya beda. Kalau kamu seblak aja misalnya, seblak itu kan orang Indonesia itu, makanan itu seblak itu harus panas banget. Pakai kompor gas itu kadang-kadang masih kurang panas. Jadi pakai kompor itu gas yang pakai minyak itu. Dia kalau mau panas pakai itu, jadi rasanya lebih enak gitu, lebih gurih, lebih lezat. Kamu masaknya cuma pakai kompor minyak tanah yang biasa, ya kurang, rasanya kurang gitu. Ya. Jadi kalau pengen banget gimana Pak? Ya itu pakai kompor gas tapi bukan gas yang biasa itu. Ya itu bisa juga digedein gitu, tapi biasanya kurang gede juga. Pakai kompor gas yang pakai api itu, yang shus gede itu. Kalau malam itu kan sering berbunyi itu. Ya. Pakai yang begitu. Walaupun sekarang juga ada yang nggak begitu. Jadi pengolahan makanan yang tepat. Pengolahannya pakai apa yang tepat? Nah, contohnya begitu ya. Ada misalnya ini yang makanan Indonesia ya, makanan mie godok misalnya. Kamu kalau ke Jogja itu ada mie godok. Mie godok itu masaknya itu harus pakai api, bara api ya. Jadi artinya bukan memakai api, pakai kompor gas itu bukan, tapi pakai bara api kayak sate itu. Lanjutkan ya. Coba sebelumnya Bapak tanyakan suaranya berkurang apa tidak, ini masih bisa didengarkan? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Ya. Masih, Pak. Ya, Bapak lanjutkan ya. Seperti itu, anggap aja iklan aja tadi, iklan datang. Nah, kemudian sekarang tadi yang hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, ini mungkin nanti minggu depan Bapak tanyakan untuk mengingat ya, nanti sebelum dimulai pelajaran. Ini nanti ada yang Bapak ingatkan, ini menghafalkan ini aja, bukan menghafalkan ya istilahnya ya, memahami. Jadi nanti apa yang harus diperhatikan untuk pembuatan untuk berwirausaha makanan internasional ini, yang pertama adalah tentukan jenis makanan internasional itu. Jadi nanti minggu depan langsung Bapak tanyakan, ini apa yang harus diperhatikan. Satu, ini tentukan jenis makanannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengolah makanan yang tepat. Jadi pengolahannya harus tepat, harus diapakan gitu. Ya. Terus yang ketiganya adalah gunakan bumbu yang tepat. Nah ini bumbu itu walaupun misalnya kamu masak daging itu bumbunya apa? Ya jangan keliru, misalnya kamu masak sayur, sayurnya sayur sop masih bisa ya. Misalnya kamu masaknya sayur biasa, tapi masaknya memakai bumbu rendang, ya nanti rasanya nggak karuan. Ya, jadi harus sesuai. Gitu. Kalau daging ya bumbunya ya bumbu untuk daging, kalau untuk roti ya untuk roti. Jangan sampai nanti masak nasi tapi dikasih bumbu daging, yo nggak sesuai, rasanya yang nggak karuan walaupun bumbu itu untuk penyedap. Nah kemudian setelah mencari bumbu yang tepat, mencari lokasi yang tepat, ya mencari lokasi yang tepat. Lokasinya juga harus tepat. Ya, artinya tepat itu kemana nih lokasi yang tepat? Nah jangan sampai misalnya menjual masakan khas Amerika tapi jualnya di puncak gunung yang nggak pernah orang datang gitu. Ya pasti nanti nggak laku. Ya. Misalnya makanan apa ini, misal hamburger gitu. Beli hamburger, kamu jual hamburger tetapi jualnya di kantin 56. Ya nggak laku-laku. Kenapa? Harganya nggak sampai, nggak nyampe. Nah, siswa 56 itu mungkin bisa beli tapi hanya sekali dua kali, habis itu nggak beli lagi. Jadi kalau hamburger jangan di kantin sekolah. Kalau kantin sekolah ya misalnya kue nggak apa-apa tapi yang harganya murah. Jadi misalnya jual jual kue atau jual hamburger, bentuknya hamburger, rasanya hampir mirip hamburger, tapi harganya yang kira-kira ekonomi, semuanya bisa membeli. Nah itu baru bisa. Jadi
carilah lokasi yang tepat. Itu jangan sampai lupa itu, carilah lokasi yang tepat. Kemudian ada lagi di situ tentukan harga yang bersaing. Artinya harga bersaing itu jangan terlalu mahal banget. Ya, kalau terlalu mahal itu biasanya juga agak susah. Ya, pembelinya nanti agak berkurang juga. Ya. Jadi harus yang sesuai. Jadi harus sesuai. Jadi kira-kira di mana itu? Ya, gitu. Jadi lokasi yang tepat. Kemudian harga bersaing. Kemudian ada lagi apa ini? Nah, berikan pelayanan yang prima. Artinya pelayanan yang prima itu yang bagus. Kamu kalau misalnya lihat di resto-resto ataupun di mal-mal, di hotel-hotel, di apa namanya tempat masakan-masakan begitu ya, itu pasti nanti pelayannya pakai seragam. Kamu nanti manggil gampang banget, cuman pakai tangan aja nunjuk langsung disamperin ke kita gitu. Itu artinya pelayanan juga. Nanti kalau ada yang belum selesai, nanti bilang dulu, maaf Pak, tunggu dulu, ya, nanti nomor berapa dikasih nomor, nanti dianterin ke situ lah, itu pelayanan namanya. Ya, diambilkan masakannya apa gitu, bukan malah diomel-omelin gitu. Kamu dari tadi minta-minta mulu, mbok sekali aja. Gitu. Nah, kalau pelayanannya seperti itu ya nanti orang juga bisa kabur juga, ya, langganannya bisa pada kabur. Ya, artinya misalnya kamu jual masakan, warteg aja dah, warteg, nanti orang beli di situ. Pak, tolong ya, nanti jangan banyak kuahnya, ya, jangan banyak mie-nya, jangan banyak bumbunya. Nanti kamu itu ya udah nggak banyak mie-nya, nggak banyak, ya udah nggak usah pakai tempat sekalian, nggak usah pakai piring sekalian, situ ya taruh situ aja. Nah, itu marah-marah orang ya, pelanggannya pada pergi semua. Nah, jadi harus sesuai ya. Jadi pelayanan yang prima. Kemudian ada juga konsisten dalam pelayanan. Artinya kita itu misalnya membuka warung ya, entah itu warung untuk luar negeri ataupun di dalam, atau toko-toko di mal dan lain sebagainya, itu harus konsisten. Artinya ketika kita menjual, misalnya buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam, berarti setiap hari harus jam segitu terus dibuka. Jangan sampai, wah nanti pas buka jam 9, nanti sebentar ya saya mau tidur, saya tutup dulu, nanti kamu tidur. Habis tidur lagi, bangun lagi, saya masih mau pergi kemana, ditutup lagi. Orang bingung gitu, mau beli. Kemarin di sini tutup apa enggak ngerti. Kecuali kalau misalnya kamu jadwal, tiap hari Jumat libur, tulisi tiap hari Jumat libur. Orang ngerti kalau mau ke situ Jumat berarti pasti libur. Gitu. Ini konsisten dalam pelayanannya. Ya, artinya membukanya itu juga harus tepat dan lain sebagainya. Kemudian ya nanti tinggal ini aja sampai sini ya. Jadi ini masih kita membahas tentang ini ide dan peluang usaha makanan ya, hari ini. Untuk pertemuan mendatang sebelum kita belajar, Bapak tes ya, Bapak ujikan untuk yang ini. Jadi nanti siapa yang hafal, beberapa siswa nanti kan biar kayak tadi nggak masalah, Pak yang sudah hafal Pak, langsung duluan nggak apa-apa. Ini sebelum belajar tetap Bapak kasih poin. Habis ini Bapak absen untuk hari ini ya, jadi jangan keluar dulu. Nanti Bapak absen terlebih dahulu untuk absen hari ini. Karena ingat absen yang Bapak tulis itu ada poinnya. Lah poin itu Bapak hitung sebagai nilai. Kecuali itu juga nanti kalau pas Bapak tadi nyampaikan poinnya lupa belum ditulis ya tolong diingatkan. Baik, Bapak tutup dulu presentasinya, Bapak ganti dengan absensi. Oke, Bapak absen nanti yang ini langsung nyebutan hadir aja, nanti kan langsung geser ya, namanya langsung geser. Abraham Ishak. Hadir Pak. Hadir. Terus Ahmad Topik. Hadir Pak. Hadir. Andiza hadir ya tadi ya. Saya Pak. Nah, tadi udah ada poin. Kemudian Anissa Dian. Hadir Pak. Hadir. Bayu Raksa. Hadir Pak. Hadir. Dede Dermawan. Dede. Tidak hadir. Apa ya? Dela Puspita. Hadir, Pak. Alfa. Oh, hadir. Hadir. Desika Runia. Hadir Pak. Hadir.
Dewi Ayu Lestari. Hadir, Pak. Hadir. Dian Safitri. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Dinda Anissa. Hadir, Pak. Hadir. Elizabeth Sonia. Hadir, Pak. Hadir. Eriansa Tanjung. Hadir, Pak. Hadir. Felisa Evelyn. Tidak hadir. Josh Stanley. Josh. Tidak ada. Gulit Radian. Gulit. Tidak ada. Tadi kayaknya Bapak lihat ada. Imelda. Hadir, Pak. Hadir. Tolong nanti yang memang ada bermasalah untuk akses masuk, ya Bapak ingatkan juga, nanti suruh japri ke Bapak. Jadi nanti bukan alfa Bapak nulisnya, tetapi Bapak nulisnya memakai izin ya. Perbedaannya antara izin dengan alfa, kalau alfa itu Bapak anggap memang tidak ada. Tapi kalau izin itu Bapak anggap hadir, tetapi tidak mendapatkan poin. Kalau kamu kan masuk, Bapak absen ada, berarti nanti dianggap hadir, berarti dapat poin juga. Jadi masuk dapat poin. Kalau izin itu hanya dianggap hadir saja. Karena kan akses internet atau apanya gitu, Bapak maklumin. Jadi Bapak anggap masuk, tetapi tidak dapat poin. Jadi hanya ditulis masuk saja. Jadi nanti ketika Bapak tulis masuk Pak, saya terus. hadir, Pak. Oh ya. Nanti kalau ada yang itu ya, yang masalah tadi masanya kulit kelihatan pas absen pertama. Jihan ada? Saya, Pak. Ya. Kevin Lauda? Hadir, Pak. Hadir. Kanza? Hadir, Pak. Kanza hadir. Muhammad Rifki? Muhammad Rifki nggak ada. Naila? Naila? Hadir, Pak. Hadir. Nur Fauzi? Nur Fauzi? Tidak ada. Rafli Trio? Rafli Trio? Hadir. Rani Haniah? Hadir. Hadir, Pak. Rivaldo? Rivaldo? Tidak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sabita? Hadir, Pak. Hadir. Ya, Sabita hadir. Sadam? Tidak ada. Selina? Hadir, Pak. Hadir. Siti Isra? Hadir, Pak. Hadir. Ulfa Tunisa? Hadir. Wulan? Hadir, Pak. Wulan? Hadir. Hadir, Pak. Yuni Mudianti? Yuni? Yuni tidak hadir. Yusia? Oh, hadir. Hadir, Pak. Zaki Dwi? Hadir Saya, ya? Pak. Ada yang Saya. salah ini untuk MIPA 1? Ya, nanti sambil diulang lagi kalau salah. Sekarang MIPA 2. MIPA 2. April? Hadir, Pak, hadir. Hadir. Ahmad Zaidan? Hadir, Pak, hadir. Hadir. Aceng Marcela? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Alder Prana? Aldel Prana? Hadir, Pak. Hadir. Angel? Hadir, hadir. Ya. Angel. Rabika? Hadir, Pak. Hadir. Brian? Tidak hadir ya. Dela Alfiansi? Dela? Hadir, Pak. Hadir. Dinda Permata? Hadir, Pak. Hadir. Edelin? Hadir, Edelin? Pak. Hadir. Hadir, Pak. Ya, Galo? Hadir, Pak. Hadir. Helmi hadir ya. Heni Suryani?
Hadir Pak, hadir. Hadir. Oh, tadi Brial nggak ada ya, kok 0 ini. Alpa ya. Iqmal. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Ya. Khairul Iman. Pak, saya dilewatin. Siapa? Imala. Imala. Ada ini? Udah ada poinnya tadi kan? Oh, Ini oke nih deh, Pak. yang- Makasih, Pak. Ya. Jadi kalau ada angkanya itu berarti ada poinnya kan? Nah, satunya itu kehadiran, duanya tadi yang menjawab. Khairul Iman ada? Tidak ada. Lydia ada. Ya, Malika. Malika tidak ada ya. Mareta. Tidak ada. Maulana. Hadir, Pak. Itu ada ponakan pada datang, sebentar Bapak ituin dulu ya, biar nggak berisik. Ya, Bapak lanjutkan ya. Bapak tutup pintunya. Tadi nggak ditutup pintunya, nanti berisik. Mawar, Puspita. Puspa Hadir, ya, Pak. Mawar Puspa hadir. Meilani Saya, Pak. hadir. Muhammad Hardiansyah tidak hadir. Hadir, Hadir, Pak. hadir. Ya. Muhammad Fadlan Hadir, Pak. hadir. Muhammad Debi Hadir, Pak. hadir. Nadira Hadir, Pak. hadir. Nanda Hadir Pak. hadir. Nazwa Hadir Pak. hadir. Reza Hadir, Pak. hadir. Ya, Reza Noramalia hadir. Rifael. Rifael Hadir, Pak. hadir. Sebentar ini Bapak rubah dulu. Ini adanya di Hadir. sini. Ya. Terus Salsa Hadir Pak. hadir. Saskia tidak hadir ya. Wiranto tidak hadir. Zandika Hadir, Pak. hadir. Yunita tidak hadir. Nah, oke. Oh, masih ya. Yevanya Hadir, Pak. hadir. Oke. MIPA 2 nanti kita ulangi lagi kalau ada yang kelewatan. Sekarang MIPA 3. MIPA 3. Amalia Abidin Hadir Pak. hadir. Andrianus Hadir, Pak. hadir. Anissa Fauzia Hadir Pak. hadir. Azizah Nur Islami Hadir, Pak. hadir. Bernanda Hadir Pak. hadir. Dila Ulfanti Hadir Pak. hadir. Dimas Aditya Hadir, Pak. Hadir. hadir. Dimas Saputra Hadir, Pak. Hadir. hadir. Dinda Indika Hadir, Pak. Hadir, Pak. hadir. Epit Hadir, Pak. hadir. Elvira Hadir Pak. hadir. Emilia Hadir Emilia. Pak. Hadir. Ya. Oke, Firdaus Juan Hadir, Pak. hadir. Hadir, Pak. Gabriel Saya, Pak. oke. Hanifah Hadir Pak. hadir. Ismail Chandra Hadir, Pak. hadir. Hadir, Pak. Kukuh Wijaya Kukus Wijayanto hadir, ya. Pak. Kukuh Wijayanto Hadir, Pak. Kukuh Hadir. hadir. Lestari Hadir.
Hadir, Pak. Hadir. Ini Kukuh Meisya. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Al-Aziza Al-Zahiro. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Muhammad Yusuf. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Naila. Naila. Nggak ada. Nanda. Hadir, Pak. Hadir. Naya. Hadir, Pak. Hadir. Priscilia. Hadir, Pak. Hadir. Putri Aprilia. Hadir, Pak. Hadir. Radidan. Hadir, Pak. Hadir. Reza Vanisa. Hadir, Pak. Hadir. Reza tadi hadir ya, Reza juga. Sadam. Hadir, Sadam Pak. Yahya. Hadir, Pak. Ya. Stefani. Stefani. Hadir. Hadir. Hadir, Pak. Ya, Fani Rahma. Hadir, Pak. Hadir. Wulan. Hadir, Pak. Hadir. Zulfikar. Hadir Pak, ada Pak. Zulfikar. Hadir. Oke. Sebelum Bapak akhiri, ada yang masih kelupaan, silakan diamati. Tadi yang hadir tapi Bapak tulis Alpa. Ini MIPA Maaf, 1. Yunita Nurmala 11 MIPA 2 hadir, Pak. Yunita Nurmala. Mana Yunita? 11 MIPA 2. Oh, Yunita Nurmala. Ini ya. Oke. Malika Madinah 11 MIPA 2 hadir, Pak. Siapa? Malika Madinah 11 MIPA 2 hadir. Malika. Oh, ini ya. Oke. Ada lagi? Ya. Terus, sekarang yang MIPA 3. Diamati yang lupa. Udah tinggal satu ini yang nggak hadir MIPA 3. Baik, sebelum Bapak akhiri ya, ini cukup sekian dari Bapak, cuman ini ada yang Bapak sampaikan sedikit. Ingat nanti minggu depan ini Bapak yang menanyakan hanya ini yang harus diperhatikan. Ini Bapak tanyakan sebelum pembelajaran. Setelah pembelajaran kita lanjutkan nanti materi berikutnya. Ya, materi berikutnya itu berarti yang sumber daya yang dibutuhkan di dalam usaha makanan internasional. Ya mungkin nanti kalau Bapak buat PowerPoint biar tulisannya lebih besar. Ya, jadi untuk yang hari ini intinya tadi hal-hal yang diperhatikan di dalam usaha wira swasta untuk makanan internasional. Ya. Itu apa saja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 tempat itu. Ya, nanti silahkan diingat-ingat kembali, itu ada 7. Nah, besok yang Bapak tanyakan intinya itu, ya sebelum pembelajaran. Setelah itu baru nanti kita belajar, kita lanjutkan materi berikutnya. Seperti itu aja sebelum Bapak lanjutkan, sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Selain ini juga nggak apa-apa, mungkin yang berkaitan dengan Bapak. Ya, dengan rapot ya nggak apa-apa, itu kemarin ada yang nanya rapot juga, rapot silahkan diambil, sudah dicetak semua, untuk 11 MIPA itu sudah selesai. Untuk peringkat itu sebenarnya Bapak pengen secepatnya ya Bapak taruh, tapi karena kemarin ada pergantian lagi, nah kelas 12, ada pergantian tentang peringkat, jadi aplikasinya Bapak rubah lagi, jadi nggak jadi diumumkan lagi. Nanti peringkat itu diambil sendiri-sendiri, artinya sendiri itu tidak bareng-bareng, bukan satu kelas jadi satu gitu. Jadi bisa melihat punya sendiri, dilihat, nanti semoga nilainya bagus. Kalau misalnya yang belum bagus ya semester ini silahkan diperbaiki. Ini sedikit rahasia tapi udah umum juga. Bapak sampaikan bahwa guru-guru itu lebih menghargai kalian usaha. Contoh Bapak ketika mengajar usaha kalian itu Bapak lihat dari absen. Sehingga absen itu, kenapa kok usahanya dari absen Pak? Pertama itu dari absen itu kan kalau hadir terus itu berarti kan pasti usaha. Ya usaha mau mengikuti.
Tapi ketika mengikuti kamu godaannya banyak. Tadinya udah serius melihat, akhirnya dengerin musik, ikut jadi ngikutin musik misalnya begitu. Nah, ini hal yang lain, tapi minimal kalian sudah berusaha semaksimal mungkin mengikuti pembelajaran Bapak, sehingga Bapak bantu. Itu wajib. Karena apa? Karena kalian sudah berusaha, kalau nggak dibantu ya bagaimana? Gitu. Tapi kalau misalnya yang sering alpa, ini kalau nggak dibantu ya wajar juga. Kenapa? Karena Bapak belajar aja kamu nggak mau memperhatikan, nggak mau mendengarkan, nggak mau lihat, gitu. Ya baru-baru tahu orang melihat aja nggak mau, gitu. Kalau yang nggak memperhatikan, nggak mengikuti kan bingung ini yang disampaikan apa, gitu. Kalau yang mengikuti sekalipun bingung kan minimal nyambung salah satunya, gitu. Ada tadi yang diomongin apa judulnya ngerti, nanti kamu ulangi lagi. Gitu. Seperti itu ya. Jadi Bapak lebih menghargai untuk usaha kalian. Berikutnya yang jangan lupa nanti untuk prakteknya. Praktek, Bapak ulangi ya, bisa dimulai dari hari ini dan seterusnya. Nanti Bapak ingatkan setiap masuk itu mungkin Bapak ingatkan. Bahkan nanti ada mungkin ketika suatu saat itu langsung Bapak sebutkan siapa saja yang belum mengumpulkan. Gitu. Jadi nanti silakan untuk pengumpulan tugas nanti Bapak berikan, seperti kalian absen pagi, cuman yang dimasukkan adalah video. Nanti alamatnya Bapak kasih. Ya. Jadi itu tugas-tugas yang kalian harus selesaikan, membuat video. Ini selama 1 semester ini kamu memperbaiki terus boleh. Tapi minimal kalau kamu sudah ngasih Bapak 1, itu kan berarti peluangnya udah pasti 84 untuk nilai keterampilannya. Ya, keterampilan. Itu kan minimal berarti 84 udah jelas itu. Ya, 84. Pokoknya A, B gitu, udah dapat itu B. Itu kalau sudah mengumpulkan ada nama dan ada kelasnya, ada judul masakannya. Baik, mungkin hari ini cukup sekian dulu. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bisa mengikuti semua pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kalian, sehingga nanti bisa kalian manfaatkan untuk kehidupan mendatang. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.